Pada episode sebelumnya. Dan kau ini makhluk macam apa? Yang kuinginkan adalah wanita itu, bukan kau, jadi enyahlah. Makhluk berambut merah itu sangat sombong, bahkan mencaci maki Si Hao seperti ini. Orang yang akan berdarah adalah kamu. Si Hao tidak menunjukkan kemarahan, tetapi nadanya sangat dingin. Dia langsung maju ke depan. Ini jelas merupakan dua ujung tajam yang saling beradu, satu adalah Huang, yang lainnya adalah bakat luar biasa dari klan Kaisar. Sekarang setelah keduanya berbenturan, jika hidup dan mati tidak dibedakan, tidak bertarung sampai langit menjadi kacau dan bumi menjadi gelap, hantu menangis dan dewa melolong, maka tidak mungkin mereka akan berhenti. Makhluk berambut merah itu penuh percaya diri. Sebuah jari mulai menggali telinganya, penuh penghinaan saat dia berkata, "Kurasa aku tidak mendengarmu dengan jelas pertama kali, mengapa kau tidak mengatakannya lagi?" Sikap santai seperti ini, mengupil di depan semua orang benar-benar kurang ajar dan tidak terkendali, tidak menganggap penting Si Hao. Ini adalah bentuk penghinaan dan ejekan. Menebasmu. Kata-kata Si Hao sangat singkat, hanya kata-kata ini. Selain itu, dia mulai bergerak, dengan cepat menutup jarak, sudah hampir mencapainya. Dasar bodoh. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu cara menghargainya, malah berani mengulanginya. Kalau begitu, lanjutkan saja. Makhluk berambut merah itu menjadi agresif. Lengan kanannya bergerak, rambut merah panjangnya bergerak, telapak tangannya besar dan kuat, langsung menampar. Setelah mengalahkan 3 ahli berturut-turut, menebas pinggang Xuan Kun, menangkap ahli Akademi Abadi, dan melukai Wang Xi, makhluk berambut merah itu semakin merendahkan orang-orang di sisi ini. Dia langsung menampar wajah Si Hao, yang jelas merupakan bentuk penghinaan. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu mendominasi setelah bertemu? Dia benar-benar menyatakan melalui tindakannya bahwa dialah orang yang paling penting dan berkuasa di sini. Tatapan mata Si Hao menjadi dalam, sama seperti sebelumnya, menahan auranya, tubuhnya seperti pohon willow dewa, bergoyang mengikuti angin, menghindari telapak tangan itu. Telapak tangan makhluk berambut merah itu bergerak, membentuk lengkungan di udara. Telapak tangannya membawa pola dao yang besar, berubah menjadi langit dan bumi, menekan ke bawah sekali lagi. Ini mirip dengan dunia di dalam telapak tangan, suatu jenis kemampuan ilahi yang hebat. Apakah kau masih menungguku untuk melakukannya sendiri? Jika kau punya kecerdasan, maka bertindaklah sendiri. Aku sudah tidak punya kesabaran, tidak ingin membuang waktu, kata makhluk berambut merah itu. Lupakan Si Hao, bahkan para pengamat itu pun menggertakkan gigi mereka. Dia terlalu tak terkendali, sama sekali tidak menganggap penting para kultivator muda di dunia ini, menunjukkan penghinaan yang tak terselubung. Hong. Tepat pada saat ini, Si Hao memancarkan kekuatan, melepaskan sepenuhnya harta karun batinnya, semua potensinya meledak keluar. Ia segera dikelilingi oleh penghalang cahaya, yang menopang satu-satunya jalan surgawi. Seolah-olah ia dikelilingi oleh matahari keemasan yang menyala-nyala, terlalu menyilaukan. Pada saat ini, bahkan keturunan pelindung Duguyun merasakan kesalahpahaman, hampir mengira dia sebagai salah satu orang dari garis keturunan mereka. Itu karena saat ini, Si Hao dikelilingi oleh cahaya cemerlang dari rambutnya hingga kulitnya, dari kepala hingga kakinya, semuanya cemerlang. Cahaya yang menyilaukan bersinar dengan gemilang, seolah-olah tubuhnya terbuat dari emas suci. Dia seperti makhluk yang memiliki darah emas mengalir melalui dirinya, berubah sepenuhnya menjadi emas dari kepala hingga kaki. Setelah satu-satunya lorong surgawi milik Si Hao muncul, lorong itu dengan cepat meluas, hampir menutupi seluruh makhluk berambut merah di dalamnya. Kau. Pada saat ini, bakat luar biasa klan Kaisar asing itu terkejut. Dia merasakan bahaya yang besar, semua rambut berwarna darah di tubuhnya berdiri tegak, lapisan bulu kuduk merinding muncul. Pada saat itu, dia mengeluarkan segala macam kemampuan ilahiyah, pola-pola dao agung muncul dengan rapat, ingin menekan Si Hao dan membunuhnya di sini. Hanya saja, yang membuatnya ngeri adalah bahwa kekuatan sihirnya tersebar, kemampuan ilahi hancur, semuanya kehilangan efektivitas. Kekebalan kekuatan magis. Kali ini, Si Hao benar-benar marah, dan langsung menggunakan cara-cara yang kejam. Itu karena kata-kata dan tindakan makhluk berambut merah itu sudah kelewat batas.
Bahkan manusia tanah liat pun punya hawa panas dalam dirinya, apalagi orang seperti dia. Karena sebelumnya dia sengaja menyembunyikan semuanya, baru sekarang dia meletus sepenuhnya, Si Hao mendapati makhluk berambut merah itu tak siap, membuatnya sedikit tertegun. Kemampuan ilahiyahmu adalah keterampilan bawaan dari klan kaisar tertentu dari wilayahku. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, melawan dengan sekuat tenaga. Di negeri asing, ada klan kaisar yang mengandalkan ini untuk mendominasi dunia, tidak ada yang mampu melawan mereka. Ini adalah sekte mereka yang melindungi seni ekstrim, sesuatu yang akan mengubah wajah semua ahli saat mereka membahasnya. Cukup banyak orang yang sudah mengetahui tentang hal ini, karena ketika Mo Dao ditundukkan oleh Si Hao, dia sebelumnya telah membicarakan hal ini di depan orang-orang lembaga Dewa Surgawi. Makhluk berambut merah itu tidak mengetahui reputasi Huang, jadi saat ini, dia tentu saja terkejut. Weng! Sebuah tinju kunpeng menghantam. Langit dan bumi menjadi kacau, bulu-bulu dewa emas memenuhi langit, Si Hao menghantam dengan kekuatan kemampuan dewa dan kekuatan tinju yang luar biasa. Pupil mata makhluk berambut merah itu mengecil, sekarang tidak berani lagi menunjukkan sedikit pun kecerobohan. Dia mengumpulkan seluruh energi esensi tubuhnya, melawan dengan panik. Dia tahu bahwa kemampuan ilahi tidak berguna, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dagingnya yang kuat. Hong! Jalan besar itu bergemuruh, suaranya sungguh memekakkan telinga. Simbol kunpeng memenuhi langit, menahan tinjunya. Satu-satunya jalan surgawinya juga bersinar, menghentikan tubuhnya. Makhluk berambut merah itu meraung marah. Perasaan seperti ini terlalu mengerikan. Mereka baru saja mulai bertarung, tetapi kekuatan sihirnya dinetralkan, tubuh fisiknya terkunci, semuanya benar-benar mengerikan. Boom! Tinju Si Hao menghantam kehampaan. Tinjunya terlalu ganas, langsung menghantam wajah makhluk berambut merah itu tanpa ketegangan, sederhana dan kuat. Lupakan makhluk berambut merah itu, bahkan kelopak mata penonton pun ikut terbelalak, merasakan sakit di tempatnya. Ini terlalu ganas dan keras, pipinya hampir menyerah. Makhluk berambut merah itu batuk dan mengeluarkan banyak darah. Separuh wajahnya kesakitan, dagingnya remuk, rasa sakitnya tak tertahankan. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, wajahnya dipukul di depan semua orang. Ah! Dia berteriak, di dalamnya ada kemarahan yang tak berujung, juga semacam kekesalan. Rambut merah panjangnya berdiri tegak, matanya memancarkan cahaya perak yang menyala-nyala. Dia benar-benar sangat marah. Ini adalah bentuk penghinaan, bahkan lebih dari sekadar rasa malu. Bakat luar biasa yang luar biasa dari klan kaisar benar-benar ditinju tepat di wajahnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tak jauh dari situ, para penonton, setelah merasakan alarm awal, semuanya menghela napas lega. Ini adalah perasaan yang sangat menyegarkan. Persis seperti setelah kegugupan itu berakhir dan terlihat hasil yang memuaskan, seperti terbebas dari beban. Itu karena makhluk berambut merah itu terlalu mendominasi, perilaku sombong seperti itu membuat banyak orang marah, tertekan di dalam hati. Sekarang, mereka semua melepaskan energi negatif. Apa yang kau teriak-teriak? Si Hao memaki, lalu tinju lainnya menghantam. Kali ini, bukan lagi teknik kunpeng, melainkan membawa petir. Pancaran listrik menembus garis demi garis, meletus dari tinjunya. Peng! Pukulan itu terlalu telak, menghantam makhluk berambut merah itu kuat-kuat ke pintu. Pukulan berat itu membuatnya pusing dan nyaris membuatnya pingsan di tempat. Darah menetes dari wajahnya, kepalanya sedikit bungkuk, rasa sakit yang luar biasa membuat mata peraknya merah padam, hampir menjadi merah tua. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Kemampuan ilahinya kehilangan efeknya, dan dia juga dibatasi oleh satu-satunya jalan surgawi. Meskipun dia masih bisa bergerak, tubuhnya lamban, memasuki situasi yang paling berbahaya. Suara pipa terus-menerus terdengar. Tinju Si Hao menghantam wajahnya. Tidak hanya membawa kekuatan dagingnya, ada juga petir, semuanya meletus sepenuhnya sekarang. Orang bisa melihat dengan jelas rambutnya yang merah menyala hangus karena busur listrik. Sedangkan untuk wajahnya, rambutnya semakin rontok, menghasilkan wajah hitam, sedikit bau hangus yang tercium. Beban emosional seperti ini sudah keterlaluan. Makhluk berambut merah itu hampir pingsan di tempat. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini, bahkan dipukuli dengan kejam di depan mata semua orang. Karena yang paling berlebihan adalah semua itu mengenai mukanya.
Terlebih lagi, orang ini adalah seseorang yang sebelumnya dipandang rendah olehnya, menunjukkan penghinaan yang besar. Namun, dalam sekejap mata, dia diangkat dan dipukuli dengan kejam oleh orang ini. Apakah masih ada akal surgawi? Makhluk berambut merah itu ingin menjadi gila, hampir gila. Tentu saja yang paling terkejut tetaplah mereka yang menonton, semuanya tercengang. Semua kultivator muda lembaga Dewa Surgawi tahu betapa kuatnya Huang, tetapi hasil ini masih melebihi harapan mereka. Ini terlalu kejam, bukan? Di mata semua orang, itu adalah bakat luar biasa dari klan kaisar asing. Bahkan jika Huang kuat, jika mereka benar-benar bertarung, dia masih harus membayar darah sebagai harganya, dan bahkan saat itu dia belum tentu menang. Namun sekarang, ceritanya benar-benar berbeda. Ini memiliki efek yang mencengangkan. Ini baru permulaan, namun Si Hao sudah memberi semua orang kejutan yang menyenangkan, atau mungkin bisa dikatakan menakutkan. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu garang. Saat berhadapan dengan klan kaisar asing, dia masih kasar dan liar sampai tingkat yang menggelikan, seolah-olah dia sedang memegang ayam, langsung memukulinya dengan keras. Bisakah dia lebih garang dan buas lagi? Astaga! Tinju ketiga Si Hao mendarat, menghantam makhluk berambut merah itu hingga darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Kondisinya saat ini benar-benar menyedihkan. Aku tidak pernah menyangka kulitmu setebal ini, begitu hebatnya menahan pukulan, ejek Si Hao. Kenyataannya, dia agak khawatir. Jika itu orang normal, otak mereka pasti sudah meledak di bawah tinjunya, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Tidak akan ada ketegangan. Namun makhluk berambut merah itu tidak berakhir seperti ini, masih hidup sepenuhnya. Mereka yang menonton juga tersentak, segera menyadari betapa mengerikannya makhluk berambut merah itu. Jika mereka tiba-tiba dibatasi oleh Si Hao, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Tubuhnya terlalu kuat, benar-benar seorang kultivator penyempurnaan tubuh puncak. Jika yang dipukul bukan makhluk berambut merah, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Dasar orang bermuka tebal! Si Hao menghantamkan tinjunya ke bawah sambil mengejek. Kali ini kekuatan tinjunya luar biasa besar, bahkan membawa simbol-simbol kemampuan dewa, menghantam pangkal hidungnya. Ao! Makhluk berambut merah itu mengeluarkan raungan panjang, ingus dan air mata mengalir di mana-mana. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap tidak bisa bertahan. Hidungnya mula-mula memancarkan rasa sakit yang hebat, lalu berubah masam, dan menganga. Lalu gigi-giginya beterbangan, menghantam hingga gigi-giginya yang tajam itu tanggal dan beterbangan keluar dari mulutnya. Aku akan membunuhmu. Makhluk berambut merah itu melolong, sangat marah. Dia tidak pernah mengalami rasa malu seperti itu. Seluruh darah esensinya melonjak, roh primordial bersinar, melantunkan sejenis kitab suci kuno dari mulutnya. Hong! Si Hao membombardir wajahnya, hendak menebas roh primordialnya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa kekebalan kekuatan sihir mulai kehilangan efeknya. Kitab suci yang dilantunkan pihak lain sangat aneh, hendak membebaskannya dari batasan ini. Pada akhirnya, makhluk berambut merah ini sangat kuat. Si Hao punya firasat, jika mereka benar-benar bertarung dan dia tidak melancarkan serangan mendadak, pertempurannya akan jauh lebih sengit, tidak sepenuhnya berat sebelah seperti ini. Tepat pada saat ini, Si Hao mengeluarkan inti pedang tumpul, mengayunkannya tanpa ragu-ragu, mengayunkannya ke dahinya, berharap untuk segera mengakhiri hidupnya. Cahaya pedang meletus. Pedang abadi-abadi itu langsung meletus dengan cahaya yang menutupi langit dan bumi, terlalu menyilaukan, matahari, bulan, dan bintang-bintang bahkan tampak pucat jika dibandingkan. Ruang di antara alis makhluk berambut merah itu terpotong, tetapi ujung pedangnya terhalang. Sebuah perisai 5 warna muncul, melesat keluar dari dahinya. Perisai itu meredup, percikan api beterbangan ke segala arah, dan akhirnya hancur. Pedang abadi-abadi mulai bergetar, menyerap esensi perisai 5 warna itu, menyatukannya ke dalam dirinya sendiri. Ini sebenarnya adalah artefak berharga yang terbuat dari emas abadi, nilainya tak ternilai, tetapi masih terpotong. Setelah dirangsang oleh jenis siksaan hidup dan mati ini, makhluk berambut merah itu berjuang dengan segala yang dimilikinya, akhirnya terbebas dari batasan-batasan itu, memperoleh kebebasannya. Hanya saja, saat ini, seolah-olah ada dewa perang yang menguasai tubuh Si Hao, memegang kendali dan tidak menyerah sedikit pun. Dia mengacungkan inti pedang, menebas dengan ganas.
Cahaya pedang meletus seperti cahaya pelangi, cahaya dingin menerangi dunia. Makhluk berambut merah itu sangat kuat, tetapi setelah menerima pukulan berat ini, ruang di antara alisnya masih terpotong. Meskipun diblokir pada saat kritis oleh perisai kuno, roh primordialnya masih menderita luka parah. Pada saat ini, kemampuannya yang menggetarkan bumi hingga ke surga belum dapat ditampilkan sepenuhnya, dan langsung terpaksa berada dalam situasi bertahan. Si Hao maju dengan berani, energi pedang dilepaskan dalam 10.000 rentetan. Pada akhirnya, satu pedang menyegel kesepakatan, menebas lehernya, kepalanya hampir jatuh lurus. Makhluk berambut merah itu mencengkeram lehernya dengan kedua tangannya, melompat mundur, menghantam dinding batu dengan suara, peng, langsung melarikan diri sambil menahan keluhan. Bukannya semua orang tidak tahu tentang kehebatan Huang, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tetap tercengang. Itu hanyalah seorang ahli klan kaisar asing yang terus-menerus mengalahkan 3 makhluk muda yang unggul. Namun, dia dipukuli hingga keadaan menyedihkan seperti ini, nyaris tidak bisa bertahan hidup saat dia berlari. Teratai emas bertebaran. Keturunan pelindung Duguyun juga memasuki dinding batu. Si Hao mengacungkan inti pedang, menusukkannya. Alhasil, dia sendiri juga bergegas masuk. Raja 10 Mahkota, Dewa Abadi yang diasingkan, dan yang lainnya merasa ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, mereka semua bergegas masuk. Ayo, kita juga masuk. Semakin banyak orang datang, dan orang-orang ini memilih untuk maju juga. Ada sebuah pintu di dinding gunung. Itu adalah ukiran batu, bukan pintu yang sebenarnya, tetapi saat ini, semua orang masih bisa masuk melaluinya. Darah emas mengalir, berkilauan di dinding batu. Itu adalah darah emas keturunan pelindung Duguyun, darah inilah yang menjadi pemicu pembukaan gerbang tersegel ini. Ada satu kelompok yang sudah lama masuk. Semua orang mondar-mandir, bertanya-tanya apakah mereka harus ikut masuk. Kirim seseorang kembali untuk memberitahu para tetua. Kami akan masuk lebih dulu. Mungkin ada bahaya di dalam, itu adalah tanah kaisar asing yang disegel. Jika kita benar-benar masuk, kita mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Tempat ini menjadi riuh, beberapa orang mengundurkan diri, meninggalkan tempat ini untuk memberitahu para tetua kedua akademi. Itu karena ini benar-benar keputusan yang hebat, banyak orang tidak dapat menentukan keputusan mereka. Tentu saja, mereka yang berani mengambil lebih banyak risiko juga bergerak, menyerbu satu demi satu, menghilang di balik dinding batu. Ini adalah tanah tandus, ujung yang lain tak terlihat, warna abu-abu kusam selamanya menjadi tema utama, awan tebal hendak menyentuh bumi. Menurutmu kau mau pergi kemana? Si Hao berteriak, bergegas ke dunia ini. Dia masih tidak membiarkan ini berakhir, tanpa henti mengejar makhluk berambut merah itu. Darah berceceran. Makhluk berambut merah itu terluka parah beberapa kali lagi, luka di lehernya menjadi sangat mengerikan, kepalanya hampir putus. Bahkan dadanya kini tertusuk. Tunggu sampai aku pulih, aku pasti akan kembali dan mengekstrak jiwamu, memurnikannya selama 100 tahun. Makhluk berambut merah itu berteriak dingin. Ia berubah menjadi pusaran rambut merah, melarikan diri dari tempat ini. Si Hao mengejarnya dari dekat, tidak berniat melepaskannya sama sekali. Pedang abadi di tangannya melepaskan cahaya pedang yang luar biasa, menambah luka mengerikan lainnya pada makhluk berambut merah itu, kali ini di punggungnya. Daratan sedingin es itu luas dan kosong, remang-remang dan tak bermandikan cahaya matahari. Kabut hitam menggulung dan berputar-putar, membuat tempat ini tampak seperti bumi yang penuh setan. Makhluk berambut merah itu merasakan kebencian yang amat sangat. Kalau bukan karena dia yang kehilangan inisiatif, bagaimana mungkin dia bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini? Tidak pernah ada generasi muda yang berani memburunya seperti ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dia mengumpat dan berteriak bahwa dia harus menyiksa Si Hao dan mengambil jiwanya setelah dia pulih. Si Hao sudah merasakan bahwa makhluk ini memang luar biasa kuat. Jika dia bertarung dengan benar, dia akan menjadi lawan yang tangguh. Namun, dia jelas tidak ingin membuang waktu dengannya. Jika dia bisa membunuhnya sekarang, maka itu jelas merupakan hasil terbaik. Leher makhluk berambut merah itu bersinar, lukanya tertutup. Namun, tidak ada cara baginya untuk sepenuhnya menghilangkan simbol-simbol yang menyerang tubuhnya, jadi dia tidak berani berhenti bergerak. Ketika mereka yang melewati dinding batu kemudian melihat pemandangan ini, mereka semua menghela nafas.
Meskipun mereka juga siswa dari lembaga Dewa Surgawi, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika orang biasa yang berhadapan dengan makhluk berambut merah itu, mereka akan langsung terbunuh. Bahkan orang sekuat Xuan Kun dan Wang Xi pun kalah, namun Si Hao seperti anjing gila, mengejar makhluk berambut merah itu tanpa henti. Huang memang hebat, melampaui batas seperti dewa. Beberapa orang mendesah kagum. Mereka hanya bisa mendesah seperti ini, karena tidak mungkin mereka bisa menandinginya. Hou! Makhluk berambut merah itu berlari cepat, meninggalkan jejak-jejak. Kehampaan itu terdistorsi, langsung mengarah ke ujung cakrawala, lalu ia memasuki wilayah berkabut. Si Hao langsung berhenti, tidak bergerak maju sedikit pun. Tak lama kemudian, mereka yang ada di belakangnya pun bergegas mendekat, melihat pemandangan di hadapan mereka. Di ujung cakrawala, kabut sangat tebal, menyelimuti dunia di depan. Ada semacam perasaan misterius, seolah-olah ada tabir yang menutupi tempat ini. Ada gunung-gunung, banyak sekali, semuanya tertutup kabut tebal. Medan yang baru saja dilalui adalah padang yang luas dan tandus, sehingga tiba-tiba di daerah pegunungan seperti ini sulit bagi banyak orang untuk beradaptasi. Tampaknya hal itu terjadi begitu saja. Tempat ini membuat hati semua orang bergetar, sangat mengerikan, seolah-olah ada Raja Iblis yang tak tertanding yang tidur di sini, siap untuk menyerbu keluar kapan saja. Si Hao membuka mata surgawinya, mengamati tempat ini dengan saksama, dan menemukan sesuatu yang salah. Dari waktu ke waktu, simbol-simbol muncul dari kedalaman gunung, melepaskan cahaya ilahi yang cemerlang dan berwarna-warni. Pada saat ini, yang lain juga bergegas mendekat. Du Guyun khususnya melihat ke depan, ekspresinya sangat muram. Sepertinya dia ingin masuk, tetapi juga ragu-ragu. Si Hao melayang ke udara, memandang ke depan dari atas. Sementara itu, Raja 10 Mahkota, Dewa yang diasingkan, Wang Xi, Lu Tuo, dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama, semuanya memperhatikan dengan saksama. Itu adalah mereka yang memiliki mata surgawi melihat banyak puncak besar di kedalaman wilayah pegunungan, di antaranya satu wilayah yang sangat terkonsentrasi, banyak gunung yang mengelilingi daratan kuno. Di sana terdapat sebuah kendi berharga yang tampak seperti diukir dari gunung itu sendiri, terbuat dari batu dan tampak kuno, terletak di tengah-tengah pegunungan tersebut. Semua simbol dan cahaya yang mengalir dilepaskan olehnya, aura mengerikan menyebar dari kendi ini. Mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk menyadari bahwa ini adalah klan kaisar yang disegel. Sebelumnya ada seorang ahli yang tak tertandingi yang muncul dan memarahi kami ketika kami memasuki makam alam melalui kapal perang, seseorang yang kemungkinan besar adalah ahli klan kaisar asing. Mungkinkah dia ada di sini? Seseorang berkata dengan ngeri, merasa bahwa masuk dengan gegabah adalah sebuah kesalahan. Seharusnya tidak demikian. Wilayah ini tidak mengizinkan mereka yang terlalu menakutkan untuk masuk, seperti jaring besar untuk menangkap ikan, yang berfokus pada ikan yang lebih besar dan membiarkan ikan yang lebih kecil lewat dengan bebas. Seseorang berkata, sampai pada kesimpulan ini. Bagaimanapun, kedua tetua akademi tidak bisa masuk. Makhluk berambut merah itu berlari masuk, berdiri di depan kendi batu berharga itu. Ia berbalik, kini menatap semua orang dengan mata penuh kebencian. Lebih tepatnya, ia menatap Si Hao. Ia kembali. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk dan mulai mengobati luka-lukanya, menghilangkan simbol-simbol penuh kehancuran di tubuhnya. Du Guyun menghilang. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Kenapa dia tidak dihentikan? Bukankah kita sudah memperhatikannya selama ini? Banyak ekspresi orang berubah, semuanya merasakan firasat buruk. Dia menggunakan metode rahasia untuk bergerak di luar angkasa, dan tiba-tiba pergi. Kami tidak bisa menguncinya. Kemudian, semua orang melotot marah, karena mereka sudah melihat Du Guyun. Dia muncul tidak jauh di depan makhluk berambut merah itu, dan sudah masuk. Dia ingin menghancurkan segelnya. Ekspresi semua orang berubah. Du Guyun, kau harus memikirkannya dengan saksama. Begitu segelnya rusak, melepaskan monster yang tidak bisa mati, bahkan kau akan mati. Bekerja dengan mereka tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Teriak Si Hao. Situasinya tampak sangat berbahaya. Jika segelnya benar-benar rusak, itu akan membawa bencana besar bagi 9 langit dan 10 bumi. Aku tidak akan membiarkan mereka keluar, aku hanya ingin jawaban. Du Guyun diam-diam mengirimkan suara ke Si Hao.
Du Guyun melukai pergelangan tangannya sendiri, darah keemasan segera mengalir keluar, membasahi kendi berharga itu, menghasilkan serangkaian cahaya yang menyilaukan, yang langsung menerangi dunia. Kendi berharga itu seluruhnya terbuat dari batu, tingginya seperti gunung. Kendi itu menjulang tinggi, megah dan agung. Tanpa diduga, itu adalah kendi yang sangat berharga, juga tungku. Itu menyegel beberapa makhluk asing yang mengerikan dari dunia asing. Seseorang ingin memurnikan mereka menjadi obat yang hebat. Setelah bertahun-tahun berlalu, tidak diketahui seperti apa hasilnya. Dibandingkan dengan kendi berharga itu, sedikit darah Du Guyun tidak cukup sama sekali. Akan sulit untuk membersihkan kendi itu bahkan jika semua darahnya yang berharga mengalir keluar. Seseorang berkata, merasa sedikit lega. Apakah masih ada orang yang hidup di dalam kendi itu? Aku datang untuk membuka jejak itu, tetapi aku ingin kalian semua memberitahuku beberapa hal. Du Guyun berbicara kepada makhluk-makhluk di dalam kendi berharga itu. Apakah ada benih surgawi di dalam kendi berharga itu? Seorang makhluk muda tertinggi dari Akademi Abadi berkata dengan lembut, sambil membawa keraguan. Menurutku, di dalam sana, ada tungku dan tungku Dao Agung. Seseorang mempercaya rumor itu, memperlihatkan ekspresi penuh harap, mendambakan benih surgawi. Namun, lebih banyak orang yang khawatir. Jika makhluk-makhluk dalam vas itu dimurnikan menjadi pil obat, maka itu lain ceritanya, tetapi jika tidak, begitu sesuatu terjadi, sungguh tidak diketahui bencana macam apa yang mungkin terjadi. Barangkali pasukan besar negeri asing itu bahkan tidak perlu datang, hanya klan kaisar asing yang tersegel di dalamnya sudah cukup untuk memusnahkan 9 langit 10 bumi. Darah Du Guyun sungguh ajaib, tetapi masih belum cukup untuk membuka segelnya. Apakah kamu yakin nenek moyangmu masih hidup? Mengapa tidak ada jawaban? Du Guyun bertanya pada makhluk berambut merah itu. Beberapa dari mereka meninggal, tetapi pasti ada yang masih hidup. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa dikirim keluar, kata makhluk berambut merah itu. Bagaimana kamu bisa keluar? Du Guyun melanjutkan pertanyaannya. Secara alami dikirim melalui kekuatan ilahi mereka. Aturan tempat ini sama, tangkap ikan besar, lepaskan ikan kecil. Alam kultivasi saya adalah yang terendah, kekuatan adalah yang terlemah, jadi saya nyaris tidak berhasil keluar hidup-hidup. Makhluk berambut merah itu menyampaikan alasannya. Mengapa kamu tidak menyentuh benih surgawi itu? Du Guyun mengajukan pertanyaan lain. Taburkan sedikit darah emasmu ke dalam kendi dan lihat sendiri. Makhluk berambut merah itu tampak menyimpan dendam. Ketika sedikit darah emas berhamburan ke dalam kendi, cahaya abadi melonjak ke langit. Suara gemuruh terdengar, energi pedang melesat ke langit, membelah langit. Sumbat pada bagian atas kendi itu adalah sebuah botol kecil, yang menyumbat lubang kendi Dao yang sangat berharga itu. Benih surgawi ada di dalam botol kecil itu, kamu bisa menggunakannya untuk mendapatkan konfirmasi yang kamu butuhkan, kata makhluk berambut merah itu. Ia tidak menyembunyikan apapun, sengaja menyiarkan suara dengan keras sehingga orang luar bisa mendengarnya, berharap meminjam kekuatan semua orang untuk membawanya pergi. Semua orang menghirup udara dingin. Betapa menantang surga benih surgawi ini, yang sebenarnya merupakan bagian penting dari segel tempat ini. Darah ini tidak cukup. Tidak hanya darah emasmu, darah orang lain juga dibutuhkan. Makhluk berambut merah itu berkata kepada Du Guyun. Apa yang dibutuhkannya? Tanya Du Guyun. Pertama, darahmu akan bertindak sebagai primer, mengaktifkan gunung-gunung. Makhluk berambut merah itu menunjuk ke sekelilingnya. Puncak-puncak gunung itu sangat besar dan tinggi, mengelilingi kendi berharga ini. Bintik-bintik cahaya keemasan terbang turun, tidak banyak jumlahnya, tetapi sangat menyilaukan, mendarat di puncak-puncak gunung di sekitarnya. Pada saat itu, seolah-olah 10.000 hantu menangis dan melolong. Jenis suara ini terlalu menyedihkan, suaranya memekakkan telinga, menakutkan sampai ke jiwa mereka. Semua gunung di tempat ini berguncang, sejenis tanaman tumbuh di setiap puncak, berakar tepat di puncaknya, membawa kabut tebal. Tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh dengan cepat, satu tanaman per gunung. Pada akhirnya, mereka menjadi seperti pohon-pohon raksasa, terlebih lagi menghasilkan kuncup-kuncup bunga, di setiap bunga ada makhluk yang meraung-raung, ingin berjuang bebas. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Di luar gunung, semua orang terkejut, mereka semua cepat-cepat mundur, merasakan kulit kepala mereka bahkan mulai mati rasa,
tubuh mereka menggigil kedinginan. Aura seperti itu terlalu menakutkan, sementara tangisan sedih bahkan lebih membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Itu hanya sedikit darah Duguyun yang tersebar di tempat ini, namun itu membuat setiap puncak gunung menghasilkan tanaman, di dalamnya ada seseorang, makhluk yang menakutkan. Mengapa ini terjadi? Semua orang merasakan esensi spiritual antara langit dan bumi meletus, tercurah seperti banjir bandang, jatuh dari langit di atas, menyerbu ke arah gunung-gunung dan memasuki tanaman. Pada saat yang sama, semua makhluk di bunga itu berdiri, memperlihatkan tubuh mereka yang sebenarnya. Mereka membuka mata, dan bersama-sama meraung ke langit. Saya belum pernah melihat banyak dari mereka adalah spesies dari negeri asing. Apakah mereka adalah anggota yang disegel dari pasukan besar negeri asing? Ini buruk. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka, memiliki firasat yang sangat buruk. Seketika itu juga, semuanya tiba-tiba bergerak, semuanya melompat keluar dari bunga itu, sebagian memegang tombak perang, yang lainnya tombak panjang, menyerbu keluar dengan ganas dan mematikan, teriakan perang mengguncang surga. Satu tanaman per gunung, semuanya melepaskan suara gemuruh yang dahsyat. Setiap tanaman sangat besar, tumbuh di puncak gunung, masing-masing dengan kuncup bunga yang mekar, berisi makhluk di dalamnya. Saat ini, mereka bangkit kembali dari era yang sangat kuno itu, bergegas keluar bersama. Pemandangan seperti ini sangat mengerikan dan tidak biasa. Makhluk-makhluk muncul dari bunga-bunga, menutupi gunung-gunung dan dataran saat mereka muncul, seolah-olah gerbang neraka terbuka, makhluk-makhluk gaib menyerbu keluar. Ayo! Mereka semua terbebas dari kelopak bunga, seluruh tubuh mereka kuat dan sehat, melompat keluar bagaikan kera dewa, membantai jalan keluar mereka. Semua makhluk ini memiliki energi jahat yang mencengangkan, bentuknya pun berbeda-beda. Ada serangga dewa, burung ganas bersayap 100, naga hantu tanpa sisik, semuanya menyeramkan dan menakutkan. Setengah dari mereka berbentuk manusia, tubuh mereka membawa senjata suci dan artefak tajam, membelah kubah surgawi. Mereka seperti komet saat bergerak di langit, menerangi langit dan bumi ini. Tempat ini langsung jadi kacau balau. Tanah langsung hancur berkeping-keping, hanya dengan kekuatan seperti itu saja semua orang tercengang. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Mereka semua adalah makhluk ganas yang hebat, apalagi jumlah mereka yang banyak, cukup untuk menyerang 9 langit 10 bumi. Mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan menunggu kematian. Semua orang mempertaruhkan segalanya, bahkan jika mereka akan segera gugur dalam pertempuran, mereka tetap harus menyuarakan pendapat mereka, menunjukkan semangat tempur yang paling kuat. Tepat ketika harapan semua orang berubah menjadi debu, mempercayai bahwa mereka pasti sudah mati, cahaya ilahi yang paling menyilaukan bersinar dalam kehampaan, sangat tajam saat menyapu langit dan bumi. Itu adalah senjata abadi, sangat tidak jelas. Itu seperti tombak besar, tetapi juga seperti tombak perang, terlalu menakutkan. Itu menebas, cahaya ilahi terpancar keluar, menghantam semua makhluk kuat di surga. Semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Seberapa dahsyat serangan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Satu serangan dari senjata itu sudah cukup untuk menghancurkan begitu banyak makhluk purba yang mengguncang dunia. Itu adalah kendi berharga Dao Agung. Putri Yaoyu berteriak kaget. Senjata abadi yang disebut-sebut itu dipadatkan dari kendi Dao Agung, dilepaskan dari tubuh kendi itu, dan menekan semua musuh. Pada saat itu, gunung-gunung bergoyang, semua tanaman menderita hantaman. Bunga-bunga yang mengerikan hancur satu demi satu, banyak makhluk menderita pukulan yang mematikan. Adegan ini membuat semua orang terkejut, menganggap ini tidak masuk akal. Itu hanya satu serangan, tetapi mengembalikan semuanya kembali normal. Banyak makhluk melolong, ekspresi mereka menyeramkan, beberapa masih belum mati, menjadi lebih ganas setelah mereka jatuh ke tanah. Kendi besar itu bergerak lagi, menghasilkan jenis jejak lain, pedang abadi. Pedang itu terbang melintasi kehampaan seperti kilatan petir, dan kemudian suara puf-puf terus-menerus terdengar, menebas mereka semua. Apakah ini nyata? Mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Lutuo berkata pada dirinya sendiri. Bukan hanya dia yang memiliki perasaan seperti ini, bahkan Si Hao dan yang lainnya merasa ragu di dalam hati, semuanya tampak tidak realistis. Teriakan perang menggetarkan langit. Di daratan, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya masih belum mati, bergegas menuju langit untuk melawan senjata abadi.
Mereka ada di mana-mana, berdesakan rapat. Mengapa semakin banyak yang terbunuh, semakin banyak pula yang muncul? Semua orang menyadari keanehan ini. Bahkan cuaca pun berubah, awan gelap mengirimkan hujan deras, angin kencang bertiup kencang dan guntur menggelegar, seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Sementara itu, semua ini hanya terjadi dalam sekejap. Hal itu sungguh tidak wajar, seakan-akan ruang itu sendiri pecah, tiba-tiba memasuki wilayah berbeda, sehingga menampilkan pemandangan seperti ini. Ini kemungkinan besar adalah kemunculan kembali dari sebuah adegan kuno abadi. Apa yang kita lihat belum tentu sedang terjadi saat ini, bahkan mata surgawi pun terhalang, kata dewa yang diasingkan dengan pelan. Itu juga tidak bisa sepenuhnya dianggap ilusi, itu adalah jejak nyata yang muncul kembali, semuanya terekam di tanah kuno ini, terukir di dalam gunung yang tak terhitung jumlahnya. Seorang kultivator kuat dari Akademi Abadi berkata, "Kekuatan waktu." Pada saat ini, Raja 10 Mahkota berbicara, dengan kuat mengacungkan pohon dunia muda di tangannya. Yang lain juga merasakan sesuatu, mereka semua bergerak cepat mundur, sangat terkejut. Itu karena ada aura waktu yang menyapu, pecahan-pecahan waktu segera beterbangan, meletus sepenuhnya di sini. Ini terlalu mengerikan. Apakah ini akan membawa kita ke dunia sejarah? Ternyata seperti ini. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, akhirnya menyadari beberapa petunjuk. Semua ini dapat dikatakan sebagai kemunculan kembali sejarah, dan dapat juga dikatakan sebagai patahan ruang, yang membuka segmen reinkarnasi waktu, mengelilingi mereka, dan menyeret mereka dengan paksa ke dalam. Begitu mereka masuk, pasti akan sulit bagi mereka untuk keluar hidup-hidup. Seberapa mengerikan kekuatan ini? Menciptakan perangkap reinkarnasi waktu yang mengelilingi kita. Jika kita jatuh ke dalamnya, apa yang bisa kita lakukan? Makhluk-makhluk itu, tanaman-tanaman itu, semuanya adalah jejak-jejak kuno. Sekarang setelah mereka muncul, jika mereka telah mengepung semua orang, itu benar-benar akan seperti pertempuran besar di masa lalu yang terulang kembali. Dengan kultivasi mereka saat ini, mereka jelas bukan tandingan. Jika mereka masuk, mereka tidak akan bertahan lama, dan langsung mati. Menggunakan ukiran masa lalu untuk membunuh, metode seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Tampaknya nyata, tetapi juga tampak palsu. Ketika tempat ini tenang, gunung-gunung mengeluarkan asap hitam, semuanya hancur, memperlihatkan wujud aslinya. Inilah hasil setelah pertempuran besar di masa lalu, kebenaran pun terungkap. Mundur cepat! Seseorang berteriak, karena punya firasat buruk. Itu karena gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya pecah dan runtuh. Sebuah tanaman raksasa muncul dari tanah, atau mungkin bisa disebut akar induk. Itu terhubung ke banyak gunung, sangat besar sampai-sampai membuat semua orang menggigil dalam hati, menjadi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Belum lama ini, apa yang mereka lihat adalah jejak sejarah. Setiap puncak gunung memiliki tanaman, semuanya tumbuh dari akar induk, yang berasal dari satu tubuh induk. Pada zaman dahulu, pohon ini telah menghasilkan banyak sekali makhluk hidup, sarang induk. Sekarang, hanya tersisa akarnya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar unik di negeri asing. Ia bergerak, melepaskan diri dari bawah tanah, melilit kendi dao besar dengan akar-akarnya. Kendi yang berharga itu bersinar, dan langsung membakar akar induknya, sebagian besar area langsung hangus menghitam dan rontok. Kendi besar yang berharga itu juga bergetar. Ada makhluk yang terbangun di dalam, melepaskan kehendak ilahinya. Godaan yang tak tertahankan terpancar ke hati setiap orang. Aku ingin darah khusus membasahi sarang induk. Di masa depan, kalian semua akan diberikan keabadian. Meskipun menggoda mereka, menggunakan jenis suara iblis yang tak tertahankan, tetap saja mendominasi. Ada beberapa orang yang wajahnya berubah, hatinya bergetar, sulit bagi mereka untuk menolak suara yang memikat ini. Beberapa orang mengiris pergelangan tangan mereka, bersiap untuk mempersembahkan darah yang berharga. Ini terlalu mengerikan, mustahil untuk ditahan. Akar induknya menggeliat. Meskipun ada banyak area yang hangus menghitam, cepat tumbang, tetapi masih ada beberapa area yang tumbuh liar, menjulur dari pegunungan. Ia menjulurkan akarnya, menginginkan darah yang berharga. Namun, jangkauannya terbatas. Begitu melewati jarak tertentu, benda itu akan meledak dengan suara, peng, dan berubah menjadi abu. Kirimkan aku semua darahmu yang paling kuat dan berharga. Suara itu berasal dari kendi dao agung.
Akar induk mencari darah demi sarang induk. Suara itu membawa kekuatan yang tak terbantahkan, kemauan yang menakutkan, banyak orang yang tidak dapat menolak, mulai berjalan tanpa sadar menuju wilayah pegunungan. Mengapa harus sejauh itu? Pada saat yang paling kritis, terdengar desahan tua, membangunkan semua orang, semuanya seketika berhenti. Kendi besar itu bersinar, beberapa pola menjadi jelas. Tanpa diduga, itu adalah gambar humanoid, yang saat ini mengembun, menjadi semakin jelas. Kemudian, seseorang berjalan keluar dari permukaan kendi. Itu awalnya adalah sebuah ukiran, tetapi sekarang, ia terbebas. Pedang di tangan langsung menebas akar induk, cahaya api meluap ke langit, membakar banyak akar menjadi abu hitam. Bukankah kau sudah mati? Bagaimana mungkin kau meninggalkan doppelganger? Makhluk yang tersegel dalam vas berharga Dao Agung itu meraung marah, tidak dapat menerima ini. Ia merasa sangat putus asa, sangat lemah, seolah-olah ia adalah lilin sisa yang tertiup angin, nyala api jiwanya akan padam setiap saat. Anggota pasukanmu yang tak terhitung jumlahnya telah musnah saat itu, aku tidak pernah menyangka masih ada satu akar induk yang tertinggal. Setelah beberapa akar bertahan hidup, kau benar-benar pulih sejauh ini. Jika bukan karena aku juga meninggalkan surat wasiat, kau mungkin benar-benar dapat menentang surga. Makhluk humanoid itu berkata. Sosoknya hampir tampak terbakar. Ia mengacungkan pedang di tangannya, api yang tak berujung yang dilepaskan menenggelamkan akar induk itu. Tidak. Kendi besar itu bergetar hebat, makhluk di dalamnya meronta. Disinilah harapannya untuk melarikan diri berada, selama ia direndam dalam berbagai jenis darah berharga, ia bisa terlahir kembali, melarikan diri melalui ini. Sekarang, semua harapannya hancur. Sudah saatnya bagi kalian untuk menghilang juga. Kalian semua hanya bisa menjadi makanan bagi benih surgawi, membiarkannya tumbuh dan mencapai kesempurnaan. Makhluk humanoid itu berbicara dengan kejam. Ketika mereka mendengar sampai di sini, semua orang menggigil dalam hati. Seberapa kuat klan kaisar asing, namun sebenarnya akan menjadi makanan bagi benih? Semua orang merasa ngeri. Apa sebenarnya benih surgawi itu, yang membutuhkan jenis makanan ini, pemeliharaan waktu yang tak terbatas? Apakah ini sesuatu yang dapat dikendalikan manusia? Begitu matang, siapa yang akan menyehatkan siapa? Kecurigaan kembali muncul di benak setiap orang, merasa seperti ada sesuatu yang sangat aneh terjadi, hasilnya benar-benar berbeda dari spekulasi mereka sebelumnya. Nenek moyang tua, teriak makhluk berambut merah itu. Di sampingnya, ekspresi Duguyun muram, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Emosinya berfluktuasi dengan intens. Makhluk humanoid itu mulai kabur, mulai redup, tidak memperhatikan mereka berdua, tidak menganggap penting mereka. Dia sama sekali mengabaikan makhluk lemah ini. Kamu siapa yang menyempurnakannya? Kamu bukan seseorang dari 9 surga 10 bumi, siapa kamu? Ahli klan kaisar asing itu berteriak lemah dari vas berharga Dao besar. Dulu orang ini yang menyegelnya, tapi pada akhirnya dia sendiri juga mati, membayar harga yang sangat mahal hanya untuk memelihara benih surgawi itu. Untuk siapakah ini? Seseorang akan datang untuk memanen benih surgawi ini, itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Makhluk itu berkata dengan acuh tak acuh. Untaian sisa ini menjadi tidak jelas, hampir hancur total. Kau, apakah kau makhluk yang datang dari jalan kuno itu? Duguyun bertanya dengan suara gemetar. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Karena era yang hebat ini telah mencapai akhir, akan segera hancur, kalian semua harus pergi dan bertarung. Kesempatan di sini bukanlah sesuatu yang bisa kalian semua ambil dengan mudah. Sosok humanoid itu berkata dengan dingin. Di kejauhan, ekspresi Si Hao, Wang Xi, Exilet Immortal, dan semua orang menjadi serius satu demi satu, pikiran mereka sangat terguncang. Peran macam apa yang dimainkan leluhurku sebelumnya, teriak Duguyun. Dia merasa sangat bimbang, dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Pada zaman dahulu kala, di era besar terakhir, makhluk yang memiliki darah emas adalah pelindung 9 langit 10 bumi, yang menumpahkan darah dalam peperangan, dan pada akhirnya membayarnya dengan nyawa sebagai harganya. Dan sekarang, Duguyun mengerti bahwa ada saatnya darah emasnya akan berubah menjadi hitam pekat. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, mempelajari beberapa detail di dalamnya. Sementara itu, dia bahkan pergi ke tambang kuno Origin, memicu darah hitam yang tak berujung mengalir keluar, menyapu bersihnya.
Dia melihat beberapa hal yang meruntuhkan semua yang dia tahu. Hanya saja, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memasuki bagian terdalam tambang kuno asal, hanya memiliki beberapa spekulasi samar di dalamnya. Saat itu juga, dia mendapati bahwa orang ini mungkin saja berasal dari tempat yang sama dengan leluhurnya, dan karena itu, dia berteriak keras, memiliki banyak sekali pertanyaan yang ingin dia jawab. Setelah jatuh ke dunia manusia sepertiku, kau seharusnya tidak terlalu banyak berpikir. Kau seharusnya menunggu saja kesengsaraan yang tak terelakkan. Tubuh makhluk ini menjadi semakin redup, menanggapi dengan dingin seperti ini. Ia mulai melangkah keluar, hendak kembali ke kendi besar Dao yang berharga itu. Aku masih harus meminta bimbinganmu. Du Guyun ingin memahami rinciannya, tetapi sosok Tao itu melangkah maju, sosoknya hendak kembali ke kendi Tao besar. Untuk siapa benih surgawi itu dipersiapkan, agar seseorang memeliharanya seperti ini? Sungguh agak menakutkan. Kelompok jenius itu semua merasakan keinginan yang besar. Segala macam hal yang tak terduga terjadi hari ini, membuat mereka sangat terkejut, informasi yang mereka peroleh terlalu mencengangkan, membuat pikiran mereka naik turun dengan hebat. Benih surgawi ini, mengapa kita tidak bisa mendapatkannya? Tanya Lutuo. Terlalu banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama. Mata para ahli dari Yaoyu, Wangxi, dan Akademi Abadi semuanya berkobar dengan penuh semangat, bahkan 10 Raja Mahkota yang memiliki pohon dunia muda pun merasa sulit untuk tenang. Si Hao pun semakin membuka mata surgawinya, menatap ke arah kendi berharga Dao Agung. Terdengar suara mendengus dingin. Sosok Taois itu sangat kabur. Dia berbalik, menatap mereka sekali lagi, dan dengan nada yang sangat dingin, berkata, hentikan pikiran delusi kalian. Ini bukanlah benih yang bisa kalian semua capai dengan kemampuan kalian. Kalian semua harus tahu bagaimana cara untuk tetap berada dalam batasan kalian sendiri dan menjalani hari-hari kalian di dunia manusia ini dengan benar. Dia sangat acuh tak acuh saat mengarahkan pandangannya ke semua orang, jenis sikap apatis ini membuat semua orang jenius merasa sedih dan tidak puas. Dewa diasingkan, Si Hao, dan para jenius lainnya, siapa di antara mereka yang bukan raksasa di antara manusia? Bakat alami mereka mengguncang dunia, namun orang ini tidak peduli sedikit pun, nadanya acuh tak acuh, tidak menganggap penting mereka. Niatnya jelas, orang-orang ini tidak layak memiliki benih surgawi. Apakah karena bakat mereka tidak cukup, atau karena status mereka yang kurang? Semua orang merasa sangat tidak nyaman di dalam hati, ingin tahu seperti apa kejeniusan yang luar biasa yang layak mendapatkannya. Kalian semua, mundur saja, kata orang itu dengan dingin. Itu adalah kata-kata pengusiran, yang menyuruh mereka untuk menyerah. Setelah berbicara, dia memasuki kendi Dao besar, berubah menjadi ukiran yang tidak jelas. Terlebih lagi, dia mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Kerusakan akibat jejak itu parah, hanya sedikit jejak yang tertinggal. Di dalam kendi berharga Dao Agung, akar induknya terbakar, seluruhnya berubah menjadi abu, tak sedikit pun tersisa. Benar-benar tidak bisa menerima ini. Mengapa kita harus menyerah untuk memperebutkannya? Kita sudah mencarinya sampai ke sini, berharap untuk mendapatkan benih surgawi, namun kita diberitahu bahwa ini dipersiapkan untuk orang lain. Dia bahkan menunjukkan penghinaan dan penghinaan seperti itu kepada kita. Seorang ahli dari Akademi Abadi berbicara dengan kesal. Apakah kau punya cara untuk mendapatkannya? Kata orang lain sambil mendesah. Banyak orang terdiam. Kendi harta karun Dao Agung itu menakutkan, dan di dalamnya tersegel klan kaisar negeri asing, jadi mereka tidak dapat merebutnya dengan paksa, atau akan terjadi bencana besar. Lupakan saja, benih itu sudah dipersiapkan untuk orang lain, sudah mengalami pemeliharaan selama bertahun-tahun. Rencana orang itu benar-benar hebat. Jika memang ada keluarga dan kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Orang lain berbicara, meyakinkan dirinya sendiri. Benar-benar tidak tahu tuan muda dari keluarga siapa itu, jangan bilang itu kecambah kacang yang tumbuh di rumah kaca, atau kalau tidak, aku sangat berharap suatu hari nanti kita akan bertemu. Seseorang berkata sambil mencibir. Banyak orang menggelengkan kepala, merasa kekuatan jenis ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Itu karena makhluk berbentuk manusia itu telah mengatakan bahwa ini adalah tempat yang belum ternoda oleh dunia fana. Tak terukur, diduga sebagai tempat yang sama dari mana para pelindung itu berasal.
Du Guyun menatap kosong, menatap kendi berharga dao besar itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rambut merah, kemarilah, teriak Si Hao sambil mengarahkan mata surgawinya ke makhluk berambut merah itu. Makhluk berambut merah itu adalah bakat luar biasa dari klan kaisar negeri asing. Ketika mendengar ini, dia sangat marah sehingga matanya tegak, memperlihatkan ekspresi yang ganas. Jika bukan karena fakta bahwa dia sebelumnya menderita luka serius, dia pasti sudah menyerangnya sejak lama. Aku akan melahap jiwamu, katanya penuh kebencian sambil menggertakkan giginya. Mati saja. Si Hao sudah menyerang bahkan dari jauh, memperlihatkan metode kaisar petir. Dia sendiri tidak bergerak, tetapi dia berpindah ke awan gelap yang membawa lautan petir, menyerang dengan ganas. Busur petir membelah kekosongan, membelah ke bawah, membentuk hamparan tak terbatas. Sialan! Kalau kali ini aku tidak mati, cepat atau lambat aku akan menemukanmu. Makhluk berambut merah itu meraung marah. Ia lalu berbalik dan melompat, memasuki kendi besar dao yang berharga itu. Itu karena dia tidak punya jalan keluar, terlalu banyak jenius muda di sini. Sebelumnya, dia bertindak kejam, jadi tidak ada cara untuk berdamai dengan mereka. Seberkas cahaya berdarah melesat keluar dari kendi besar itu, mengelilinginya. Tubuhnya pun lenyap. Mencoba bunuh diri? Kau akan langsung berubah menjadi abu dan asap yang bertebaran. Seseorang mencibir. Melarikan diri dari vas berharga dao agung sama sekali tidak mudah. Saat ini, dia berjalan tepat ke dalam perangkap, ini benar-benar tampak seperti mencari kematian. Tempat ini kembali damai, tanahnya berantakan, abu tanaman berserakan di mana-mana. Kendi berharga dao besar berubah menjadi gunung batu, tampak agak sepi saat menjulang tinggi di sana. Du Guyun terdiam, berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Yang lain juga terdiam, merasa sangat sedih. Setelah membantai mereka di sini, sebenarnya tidak ada yang bisa dipanen, tidak dapat memperoleh benih surgawi. Tidak ada dari mereka yang mau menerima ini. Du Guyun itu berkolusi dengan makhluk asing itu. Setelah beberapa lama, seseorang berbicara seperti ini, cahaya dingin terpancar dari matanya. Seseorang menghentikannya, berkata, biarkan saja, dia adalah keturunan pelindung, jadi jika dia benar-benar terbunuh, itu akan menimbulkan masalah besar. Laporkan saja apa yang telah dia lakukan kepada para tetua, suruh mereka menanganinya. Tak lama kemudian, rombongan itu semua mundur, meninggalkan tembok batu melalui jalan yang sama tempat mereka datang. Kemudian, mereka mulai mencari di sekitar area ini lagi, menangkap obat-obatan suci, memetik benda-benda spiritual langit dan bumi. Meskipun mereka memperoleh beberapa panen, hasilnya tidak terlalu bagus, karena beberapa batang obat-obatan suci yang tersisa telah lama hilang. Ketika mereka kembali, bergabung kembali dengan para tetua kedua akademi, dan menceritakan pengalaman mereka, ekspresi para monster tua itu menjadi sangat muram. Sebenarnya ada semacam keanehan di tempat ini, semua itu hanya untuk menumbuhkan benih surgawi. Seorang tetua mengerutkan kening, merasa sangat terpengaruh. Para tetua juga ketakutan. Setelah diberi makan selama bertahun-tahun, seberapa kuatkah benih surgawi itu nantinya? Siapakah yang menyiapkan hal yang begitu hebat? Mereka semua merasakan sedikit ketakutan, mulai kehilangan kepercayaan diri. Tidak apa-apa, benih surgawi yang katanya paling kuat belum tentu dapat menghasilkan makhluk yang tak tertandingi. Aku percaya bahwa ada beberapa di antara kalian yang dapat melampaui di atas, benar-benar menjadi tak tertandingi. Jika suatu hari nanti kalian semua harus melawan orang itu dengan benih surgawi, mengalahkannya dari posisi yang tidak menguntungkan, menggunakan benih yang tidak sempurna untuk mengalahkannya, maka hanya orang seperti itu yang dapat dianggap sebagai makhluk tertinggi. Seorang tetua berkata dengan keras. Ucapan ini jelas ditujukan untuk menghibur para jenius, sekaligus memberi mereka semangat, tetapi memang efektif. Darah beberapa orang mulai membara, gelombang kepercayaan diri membuncah. Tentu saja, masih ada kemungkinan kalian semua menemukan benih surgawi yang sempurna. Saat ini, ada seseorang yang menguasai bibit pohon dunia, dan di masa depan, orang lain mungkin juga memperoleh panen yang luar biasa. Orang yang memiliki anakan pohon dunia tentu saja adalah Raja 10 Mahkota, kenyataan ini membuat semua orang merasa amat iri. Pergi. Mereka menarik diri dari tanah kuno ini, meninggalkan area yang dicakup oleh formasi pembalikan 5 elemen. Orang-orang dari Akademi Abadi dan Lembaga Dewa Surgawi berpisah.
Pada hari-hari berikutnya, semua orang mencari dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan benih-benih di benua 5 elemen ini. Si Hao dan King Yi berjalan bersama, terus mencari. Mereka memasuki tanah asing satu demi satu, secara mengejutkan menemukan banyak benih, mengumpulkan semuanya, logam kayu air api tanah, 5 jenis benih dao. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dengan memiliki 5 benih atribut yang berbeda, seseorang dapat menghasilkan benih abadi 5 elemen, karena itu sama sekali tidak realistis. Namun, ini masih cukup untuk membuktikan betapa menakjubkan peluang mereka. Beberapa hari kemudian, banyak orang menjadi bersemangat. Energi esensi 5 elemen benua ini terlalu kuat. Selain memperoleh beberapa benih berharga yang langka, ada orang yang menggali material 5 elemen dan hal-hal lainnya. Tentu saja, bagi Lutuo, dewa diasingkan, dan yang lainnya, mereka tidak begitu menarik. Mereka menginginkan benih yang sempurna. Hong. Hari itu, bumi besar berguncang, cahaya keemasan menutupi langit dan bumi, gempa bumi dahsyat terjadi. Pohon setengah dunia akan segera pergi. Seorang tetua berkata dengan keras, memberitahu semua orang. Pohon kuno berwarna emas itu bergerak, cahaya matahari yang suci memancar ke langit. Setiap helai daun menopang matahari, bulan, dan bintang, melepaskan kekuatan vital yang menakjubkan. Tampaknya ia dapat menciptakan dunianya sendiri, membangun sepotong kosmos. Di sekelilingnya, energi kekacauan menjadi semakin kuat. Energi esensi 5 elemen membuatnya berevolusi lebih jauh, transformasinya mengarah ke pohon dunia yang sebenarnya. Ayo pergi, kita akan tetap mengikutinya. Tempat-tempat yang ingin ditujunya semuanya adalah tanah suci yang misterius, kata tetua kedua. Kapal perang Akademi Abadi juga pergi, jelas memiliki ide yang sama dengan mereka. Pohon kuno berwarna emas itu mencabut akarnya, energi kehidupan berkembang di sekelilingnya. Ia membelah langit dan bumi, melesat ke kejauhan. Keributan yang terjadi sungguh terlalu hebat, angkasa surgawi bergoyang, bintang-bintang berjatuhan satu demi satu. Seperti yang diharapkan, tempat pemberhentian berikutnya adalah tempat yang indah lainnya. Tempat ini begitu suci dan damai, awan-awan yang penuh keberuntungan memenuhi langit, semuanya diciptakan oleh simbol-simbol Dao yang agung. Ketika semua orang turun, pikiran mereka sangat terguncang. Ini bukanlah tanah suci yang sesungguhnya, melainkan tanah yang dibentuk oleh hukum alam dunia. Benih Dao alami. Seseorang berteriak kaget, pikirannya tergerak. Mereka melihat sebuah pohon yang buahnya sangat banyak, semuanya dihasilkan oleh Dao alami. Sayang sekali, itu bukan pohon Dao. Kalau memang iya, itu setara dengan benih kosmos baru lahir, tidak kalah dengan anak pohon dunia. Seseorang berkata sambil mendesah. Konon katanya ada pohon buah yang disebut pohon Dao Agung. Saat berbuah, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 10.000 buah, mengandung semua jenis Dao Agung, yang secara praktis merupakan perwujudan semua hukum alam langit dan bumi. Jenis pohon ini, tidak perlu dikatakan lagi, begitu diperoleh, akan menjadi surga yang menantang. Sayangnya, pohon semua Dao selalu menjadi semacam legenda, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Di depan mata mereka, mereka melihat sebuah pohon dengan puluhan buah, namun itu sudah sangat menakjubkan. Semua orang bergegas datang, memetik semua buahnya. Mereka sudah berhenti di sini selama lebih dari 20 hari. Semua orang mencari kemana-mana, samar-samar merasakan energi Dao besar yang tampaknya tak berujung. Ada beberapa tetua yang menduga bahwa mungkin benar-benar ada pohon Dao. Ketemu, ada pulau terapung di ujung barat, di sana ada pohon. Dari waktu ke waktu, jejak samar bisa terlihat dari celah-celah besar, di sana ada banyak buah. Hari itu, seseorang berteriak. Hal ini diketahui oleh banyak orang, jadi tidak ada cara untuk merahasiakannya, berita itu segera dikirim kembali. Hal ini memicu keributan. Semua orang bergerak menuju lokasi paling barat ini. Sebuah pulau bergantung pada banyak hukum alam. Petir saling terkait, energi yin yang besar menyebar di udara, nyala api esensi yang besar muncul, semua jenis pemandangan langit dan bumi yang cemerlang muncul di sini. Hal ini membuat semua orang terkejut. Tidak seorang pun dapat naik ke Dao, semuanya ditolak oleh hukum alam langit dan bumi. Semua orang samar-samar melihat bahwa ada satu area di jantung pulau itu yang sangat tidak biasa, seolah-olah ada sebuah pohon yang ditanam di sana, tersembunyi dalam celah kehampaan yang besar, hukum alam langit dan bumi tidak dapat menahannya. Pohon yang penuh buah, bentuknya berubah-ubah.
Sepertinya ini pohon teh, tetapi penuh dengan buah dao yang besar. Jangan bilang ini pohon semua dao. Seseorang berseru dengan heran. Meskipun itu adalah pandangan yang tergesa-gesa, semua orang hanya merasa bahwa ada beberapa ribu buah di atasnya. Hah! Tiba-tiba, tetua kedua terkejut, karena dia melihat sesuatu yang lebih mencengangkan lagi. Ada seseorang di sana. Pikiran banyak jenius bergetar. Di dalam celah kekosongan besar itu, tidak terlalu jauh dari pohon semua dao, duduklah seorang makhluk kuno, tubuhnya ditutupi rantai kuno, rantai ini menusuk bahunya, menyegelnya di sana. Pulau terapung itu dijaga oleh kolam petir, energi yin besar dan energi yang besar hidup berdampingan. Sebuah pohon berakar di tengah celah kekosongan, samar-samar terlihat, cabang-cabangnya dipenuhi buah-buahan. Ada suara abadi yang dilepaskan, seolah-olah itu adalah suara nyanyian, tetapi juga seperti doa-doa orang dahulu. Adegan ini sangat aneh, sulit untuk menghindari perhatian meskipun tidak mau. Semua orang menjadi sangat bersemangat, mata mereka bersinar seperti matahari kecil. 1-2. Seseorang menghitung buah-buahan di atasnya sambil gemetar, tampak seperti dia benar-benar ingin melihat apakah benar-benar ada lebih dari 10.000 buah. Batang pohon itu meliuk-liuk, seolah-olah ada seekor naga tua yang berbaring di sana. Kulit pohon itu retak-retak, tampak seperti sisik, daun-daunnya rimbun, semuanya dihasilkan oleh hukum alam. Warna buah-buahnya berbeda, rantai-rantai ilahi meliuk-liuk di seluruh pohon. Benar-benar ada lebih dari 10.000 buah. Bibir seseorang bergetar, tergagap saat dia berteriak seperti ini. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah pohon dao, benih abadi yang sempurna. Ia dapat digabungkan dengan seorang kultivator, menjadi satu, dan melakukan evolusi yang paling sempurna. Hanya saja, banyak orang yang mencoba naik ke pulau itu, namun tidak dapat mendekat. Di sekelilingnya, kolam petir bersemayam silih berganti, mampu dengan mudah menghancurkan dewa-dewa surgawi hingga hancur berkeping-keping, belum lagi rantai ilahi yin agung, yang agung, dan tatanan alam. Hukum alam masih bisa dikendalikan, aku hanya takut orang ini akan bangkit kembali. Salah satu tetua lembaga dewa surgawi berkata, menatap orang yang terikat rantai logam itu. Dia sangat terguncang. Siapakah sebenarnya orang ini, yang terikat tidak jauh dari pohon kehidupan, tubuhnya bahkan tertusuk rantai berkarat, kini praktis tumbuh di dagingnya? Mengapa mereka merasa bahwa orang ini benar-benar mungkin bangkit kembali? Semua orang bisa merasakan bahwa rantai besi hitam pekat itu sudah ada selama bertahun-tahun, diduga mengandung banyak emas abadi kegelapan yang tercampur di dalamnya. Namun, rantai itu tetap saja berkarat. Orang bisa melihat betapa kunonya mereka. Untuk membuat emas abadi berkarat, paling tidak, hal itu jarang terlihat di era besar ini. Dia mungkin makhluk dari era besar kuno abadi. Justru inilah yang membuktikan bahwa orang ini sangat menakutkan, kemungkinan besar seseorang yang telah hidup di era yang hebat. Seberapa mengerikankah ini? Ada seorang tetua yang mencoba mendekat, terlebih lagi mengaktifkan harta karun rahasia. Alhasil, artefak berharga itu diam-diam berubah menjadi cairan logam di tengah pulau, langsung meleleh. Pada saat ini, monster-monster tua Akademi Abadi muncul, dua individu bergandengan tangan untuk menyeberangi kolam petir, melewati tanah hukum alam ini dan mengumpulkan pohon semua dao yang legendaris. Tepat pada saat ini, rantai besi berdenting. Makhluk yang keriput dan acak-acakan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka matanya, dan dengan dingin menyapukannya ke semua orang. Pohon dao agung bukanlah sesuatu yang bisa kalian dapatkan. Pergilah. Ucapnya dingin. Dia masih hidup. Banyak orang merasa seolah-olah mereka jatuh ke dalam rumah es. Meskipun mereka telah lama menduga bahwa dia mungkin masih hidup, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu masih mengejutkan. Hidup tanpa henti, terkunci di sini, masih belum mati, latar belakang macam apa yang dia miliki? Yang terpenting adalah dia menjaga pohon dao sejati. Untuk siapa dia menjaganya? Fakta bahwa kita mampu menemukan tempat ini berarti ada peluang, tetapi kita tidak dapat memperolehnya. Lalu siapa yang bisa? Seorang kultivator berteriak, merasa sulit untuk menerima hal ini. Ketika benih dao yang menentang surga matang, tentu saja akan ada seseorang yang akan mengambilnya. Kalian semua bisa melupakannya. Dia berbicara dengan cara yang sangat dingin.
Nada bicara seperti ini mengandung semacam penghinaan, seperti makhluk humanoid yang muncul dari kendi berharga Dao Agung yang menyegel klan kaisar asing, sangat arogan, memandang rendah semua orang. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang menggigil dalam hati. Seorang ahli yang mengguncang dunia bertugas menjaga tempat ini. Akan tetapi, dia dikurung dengan rantai besi, tampak seperti seorang tahanan, seolah-olah dia dipaksa untuk mengawasi tempat ini. Senior, pohon Dao ini berakar di sini, namun tidak ada yang bisa memetiknya, bisakah Anda membiarkan kami mendekatinya dan melihatnya? Seorang kultivator muda mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Kenyataannya, ini adalah kata-kata yang menyelidik. Kalian semua tidak memiliki kualifikasi seperti ini. Orang itu berkata dengan dingin. Rantai besi di tubuhnya tertutup karat. Pada saat ini, rantai itu mengeluarkan suara, bergerak mengikuti kata-katanya. Kata-kata ini membuat mereka semua sangat kesal, dan juga sangat tidak yakin. Ini benar-benar mirip dengan nada makhluk humanoid dari kendi berharga Dao Agung, semuanya menunjukkan jenis penghinaan ini kepada mereka. Saya masih belum berkonsultasi dengan senior untuk nama baiknya. Orang lain angkat bicara, ingin lebih mengerti, sekaligus menguji satu langkah lebih jauh. Kalian semua masih tidak mau mundur? Kalau tidak, kalian semua bisa mati saja. Suara orang yang disegel di bawah rantai besi itu dingin, berjuang sambil berbicara. Darah segera mengalir dari dagingnya, mengalir keluar dari tulang belikat dan bagian lain yang tertusuk. Banyak mata orang yang memancarkan cahaya, merasa mungkin akan ada kesempatan. Namun, segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi pucat, karena darah yang mengalir keluar menghancurkan kehampaan, pemandangannya mengerikan. Kemudian dia membuka mulutnya, menyemburkan seberkas cahaya pedang, menebas bintang besar dari langit, membuat semua orang tercengang. Hanya seberkas cahaya pedang yang dilepaskan dari mulutnya sudah cukup untuk menjatuhkan bintang-bintang. Kekuatan semacam ini membuat semua orang merasa takut. Ini terlalu menakutkan. Banyak orang tidak berani bergerak lagi, semuanya patuh tinggal di dalam batas mereka. Monster-monster tua dari Akademi Abadi tidak mundur, tetua kedua dari Lembaga Dewa Surgawi juga tidak ingin menyerah, mereka semua ingin mencobanya. Bagaimanapun, orang itu dikurung oleh rantai besi. Kemudian, setelah mendengus dingin, orang yang terkekang di bawah rantai besi itu melepaskan gelombang kekuatan tak berbentuk, menghantam pulau terapung itu hingga retak. Tanah tempat pohon kehidupan itu berakar retak bersama dengan kekosongan, memperlihatkan beberapa mayat yang terkubur di dalamnya. Ya Tuhan, bahkan para dewa dan iblis bawaan yang lahir di tengah kekacauan purba pun berubah menjadi mayat. Semua orang melihat apa yang ada di bumi. Bahkan makhluk-makhluk seperti itu mengalami bencana, mati di dekatnya, terkubur di bawah bumi yang besar, menggambarkan betapa berbahayanya tempat ini. Mereka semua mati karena pohon semua Dao. Kata makhluk yang tubuhnya dipenjara di sini. Kami berangkat. Para tetua dari kedua akademi itu segera memutuskan untuk pergi, karena mereka paham betul betapa mengerikannya sisa-sisa kerangka itu. Semua orang terdiam, mereka semua memahami betapa seriusnya situasi ini. Bagaimana mungkin dua benih yang mengguncang langit muncul satu demi satu di makam alam? Terlepas dari apakah itu benih surgawi misterius atau pohon semua Dao, keduanya tak ternilai harganya, terlebih lagi, keduanya dilindungi oleh seseorang. Ini sangat tidak biasa. Ketika mereka sudah jauh, seseorang akhirnya tidak dapat menahan diri, berkata, itu hanyalah pohon semua Dao. Pohon itu hanya muncul dalam legenda, tidak pernah diperoleh oleh siapapun. Kami benar-benar beruntung melihatnya, tetapi kami tidak dapat membawanya pergi. Tempat macam apa sebenarnya makam alam yang bisa memiliki benda seperti ini? Para siswa mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sementara wajah para tetua tampak muram, sulit untuk tenang. Dua benih besar muncul, pasti ada sesuatu yang salah. Orang itu akan segera meninggal, hanya memiliki napas yang tersisa, selalu tertidur melalui metode rahasia, hanya bangkit kembali pada saat kritis. Dia dapat dikatakan sebagai mayat hidup. Seorang tetua dari Akademi Abadi berkata. Namun, siapa yang berani pergi ke sana? Mereka yang disebut akan mati kemungkinan masih akan bertahan beberapa lama. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan, itu akan tetap membuat para tetua Akademi Abadi pusing. Mereka tidak berani bertarung secara langsung. Si Hao menghela napas, merasa sangat menyesal.
Ini adalah benih kedua yang menggerakkan pikirannya, namun ia akan kehilangan kesempatan itu. Aku merasa pohon itu agak familiar, tapi aku tidak ingat kenapa. Saat King Yi mengirimkan suara kepadanya, cahaya bulan mengalir di sekujur tubuhnya. Si Hao tahu bahwa ini pasti karena api bulan hijau, yang memungkinkannya memahami banyak rahasia. Semua orang berhenti di sini selama jangka waktu tertentu, mencari-cari setiap hari, menemukan banyak pohon, buah-buahan, dan hal-hal lain yang tercipta dari hukum alam. Ada beberapa yang memperoleh panen besar. Baru ketika pohon emas kuno itu mencabut akarnya lagi, meninggalkan tempat ini, mereka bersiap untuk terus mengikutinya sekali lagi. Namun, kali ini, ada masalah besar. Pohon dunia menghancurkan kehampaan, dan sambil membawa kekacauan surgawi di sekitarnya, pohon itu segera menghilang, menghentikan kedua kapal perang itu, mencegah mereka untuk mengikutinya. Evolusi pohon ini semakin matang, mengembangkan kemauannya sendiri yang kuat. Ia tidak akan membiarkan kita mengikutinya lagi. Para tetua mendesah karena kecewa dan frustrasi, karena tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini lagi. Sementara itu, masih ada beberapa orang yang merasa sedikit menyesal, bertanya-tanya apakah lokasi berikutnya akan memiliki benih sempurna lainnya. Secara teori, seharusnya tidak mungkin ada yang muncul lagi, karena hal-hal semacam itu terlalu mustahil. Fakta bahwa mereka dapat menemukan dua seharusnya sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa, sejenis karma yang menakjubkan. Hanya saja, mereka merasa bahwa tempat-tempat di mana pohon setengah dunia berhenti terlalu istimewa. Dua tempat berbeda yang mereka tuju memiliki dua benih abadi yang sempurna, itu benar-benar hanya kebetulan belaka. Itulah sebabnya beberapa orang berspekulasi bahwa tempat berikutnya juga mempunyai jenis hal yang menantang surga, merasakan bahwa pohon kuno keemasan itu tengah maju di sepanjang jalan kuno. Bahaya yang sesungguhnya telah tiba, karena kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk maju sekarang, kata sesepuh Akademi Dewa Surgawi. Benar saja. Tak lama kemudian, saat kapal perang perak itu melanjutkan perjalanan, mereka secara tak sengaja mendarat di bumi yang rusak, tempat dengan bintang-bintang yang hancur di mana-mana. Terlebih lagi, ada berbagai macam mayat yang hancur dan darah yang mengambang di kehampaan. Ketika seseorang mencoba mengumpulkan jenis darah perak tertentu, ia langsung menjerit memilukan. Artefak sihir spasialnya meleleh, tetapi segera setelah itu, ia sendiri juga membusuk, berubah menjadi darah kental. Jangan bertindak sembarangan, makhluk-makhluk ini sudah lama kehilangan spiritualitasnya, kini hanya membawa energi kematian dan kehancuran, teriak seorang tetua. Wilayah ini sangat luas. Mereka melihat begitu banyak mayat, semuanya rusak, dan sangat besar, beberapa bahkan lebih besar dari bintang. Sulit membayangkan pertempuran hebat macam apa yang pernah dialami tempat ini. Benih darah. Seseorang berteriak karena terkejut, mengumpulkan benih darah di sini. Benih itu sangat kuat, mengumpulkan energi jahat, darah kuno, dan hal-hal lain di sini, membentuk benih darah yang unik dan langka. Ada lebih dari 1 atau 2 benih darah ini, lebih dari 10 orang yang akhirnya mendapatkannya. Ketika dewa dan iblis bawaan yang tak tertandingi terbunuh dalam pertempuran, esensi darah di dalam diri mereka tidak akan memudar, memiliki spiritualitas. Kemudian akan merembes keluar, berubah menjadi benih darah. Proses pengumpulannya sangat berbahaya, 3 orang meninggal secara tiba-tiba, tenggelam dalam energi mayat, berubah menjadi bubur di tempat, lalu membusuk, mati total. Mereka segera berangkat, memasuki gugusan bangunan kuno yang mengambang di makam alam. Mereka melihat banyak bayangan di sana. Ada benih roh pahlawan di sini, sisa-sisa jiwa para ahli kuno yang mengembangkan spiritualitas, berubah menjadi benih. Kata seorang tetua. Dapat dikatakan bahwa benih-benih ini berhubungan dengan jiwa, semuanya adalah benih dao jiwa. Selama proses tersebut, ada lebih banyak orang yang meninggal, malah dimakan oleh benih dao. Beberapa hari kemudian, mereka pergi. Setelah mencari kemana-mana, mereka tiba di depan sebuah danau yang berkilauan. Mereka merasakan kekuatan waktu yang kuat di sini. Ada benih waktu di sini, sangat langka dan berharga. Tergantung pada keberuntunganmu untuk bisa mendapatkannya. Kata seorang tetua. Seorang murid tersapu oleh sungai, bahkan para tetua tidak mampu menyelamatkannya. Ia tenggelam dalam waktu singkat, mengering, dan hancur berkeping-keping. Daerah-daerah berikut jelas merupakan tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh tetua sebelumnya, jalan-jalan yang mereka kenal.
Meskipun ada bahaya, itu tidak sampai pada titik memusnahkan mereka sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, perjalanan ini berakhir. Mereka melewati tanah-tanah kuno satu demi satu. Mereka tidak berani maju lebih jauh, karena mereka menghadapi terlalu banyak bahaya di sepanjang jalan. Jika mereka meneruskan lebih jauh lagi, bahkan para tetua pun bisa mati. Selama waktu tersebut, mereka bahkan menjumpai makhluk hidup, terutama beberapa ahli kuno menakutkan yang disegel atau terperangkap di alam pemakaman. Orang-orang ini memancarkan proyeksi mereka keluar, yang hampir menyebabkan masalah besar. Wu! Trompet di kapal perang berbunyi, memanggil semua orang untuk kembali. Mereka mulai kembali, kapal perang berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, berangkat ke kejauhan, meninggalkan makam alam dan kembali ke lembaga dewa surgawi.